Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Baik, Pak. Oke. Masih semangat? Baik, tadi pagi semua datang sekolah dengan sarapan? Ya. Semua sarapan pagi? Ya. Oke, kalau semuanya sarapan pagi berarti pada pagi hari ini tentunya anak-anak sekalian masih semangat? Oke, coba kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Ya, para ya silakan. Pimpin, tepuk semangat. Ya, di situ saja. 1 kali tepuk semangat. 2 kali tepuk semangat. 3 kali tepuk semangat. Banyak kali tepuk semangat. Semangat, semangat, semangat. Oke, silakan duduk. Baik anak-anak, ya. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, kita awali dengan doa. Sebagai umat yang beriman, kita awali dengan doa sebelum kita memulai kegiatan pelajaran kita pada pagi hari ini. Saya minta Julia untuk memimpin doa. Silakan. Diminta semua anak-anak berdiri ya. Silakan Julia. Marilah kita siapkan hati untuk berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimulai namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampuni kesalahan kami, seperti kami mengampuni kesalahan kami. Dan jangan masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskan kami dari jahat. Amin. Baik, terima kasih kepada Julia. Silakan duduk kembali. Oke, baik. Hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua. Hadir semua. Iya. Baik. Tentunya walaupun kalian hadir semua, saya tetap membacakan absensi ya. Ya. Alfianus Anggo, Antonius Enadelan, Boga, Cristiano Jendriano. Oke. Mana? Ya. Gregorius Baksa, Ignatius Dapisan, Ignatius Jenaru, Julio Ajelan, Christopher Amkas, Alvira Bijin, angkat tangan. Octavian Tiri, Filipus Dulung, Rizka Farai Adsen, Silverus Putra, Sindiana S, Devinus Gren Saropa, Yohanes Tungan, Gregorius Gelmino Neder, Julia Purnami, Papia Anggo. Terima kasih semuanya hadir. Karena itu kita tepuk tangan karena semua hadir para. Oke, baik anak-anak. Pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang materi mata pelajaran. Kalau selama ini kita sering mendengar ada mata pelajaran bahasa Indonesia, matematika, IPAS, PKN, bahasa Inggris, mulung. Sekarang ada mata pelajaran yang baru. Ada mata pelajaran yang baru, yaitu mata pelajaran
coding dan kecerdasan artifisial. Coding dan kecerdasan artifisial. Jadi ini mata pelajaran terbaru yang harus diterapkan di sekolah, lebih khusus di sekolah dasar ya. Di sekolah dasar, di SMP, di SMA, sekarang ada mata pelajaran baru yaitu mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Baik anak-anak, siapa yang tahu apa itu coding? Pernah dengar kata coding? Belum pernah. Pernah dengar kata kecerdasan artifisial dari orang? Tidak pernah? Oke, baik. Jadi coding dan kecerdasan artifisial ini adalah mata pelajaran yang terbaru. Oke. Sekarang kita lihat di sini. Perhatikan di layar ya. Bisa baca? Bisa? Bisa baca di layar? Anak-anak? Kalian bisa lihat di layar kan? Bisa lihat? Bisa lihat di layar? Bisa. Oke, baik. Jadi ini adalah pengertian coding, ya? Coding atau coding, bahasa Inggris coding. Coding atau coding adalah proses menulis instruksi atau kode komputer untuk membuat program aplikasi atau sistem yang dapat dijalankan oleh komputer. Coding melibatkan penggunaan bahasa pemrograman untuk menginstruksikan komputer tentang apa yang harus dilakukan dan bagaimana melakukannya. Jadi coding ini instruksi atau kode untuk membuat suatu program, membuat suatu program dalam komputer seperti laptop ini, bisa paham? Bisa. Jadi contoh coding adalah membuat aplikasi. Membuat aplikasi, siapa yang pernah pegang HP? Baik, ya. Contoh coding itu adalah membuat aplikasi. Siapa yang sudah pernah pegang HP? Ya. Di HP itu kan banyak aplikasi itu. Ya. Ada aplikasi Facebook, ada aplikasi WA, ada aplikasi YouTube, ada aplikasi TikTok, banyak ya. Jadi itu membuat aplikasi. Coding digunakan untuk membuat aplikasi mobile, desktop atau web. Coding juga contohnya bisa mengembangkan game. Mengembangkan game di berbagai platform. Ya, di HP kalian, HP kalian biasa kalian pegang, orang tua punya, ada tidak game yang kalian install di sini? Ada. Itu adalah contoh dari coding. Lalu ada ya contoh yang ketiga, membangun situs web seperti internet. Lalu kita masuk ke pengertian kecerdasan artifisial. Kecerdasan artifisial ini biasa disingkat AI. Kalau di WA ada tulisan Meta AI, Meta AI itu kecerdasan artifisial. Dalam bahasa Inggrisnya AI, atau artificial intelligence. Ini adalah teknologi yang memungkinkan mesin atau komputer untuk melakukan tugas-tugas yang biasanya memerlukan
artifisial. Contohnya pengenalan suara. AI dapat mengenal suara dan melakukan perintah berdasarkan suara tersebut. Misalnya kalian di YouTube, kalau tidak mau cari video, ya, selain pakai ketik, dia bisa pakai ada yang tombol mic di YouTube gitu ya. Misalnya kalian mau cari, tekan mic-nya, rekam video Upin Ipin. Nanti dengan sendirinya akan muncul video Upin Ipin. Siapa yang pernah alami seperti itu? Yang pernah buat itu? Ya, pakai rekam suara. Oke. Bisa juga menganalisis data. Bahkan bisa mengedit foto. Sekarang dengan kecerdasan artifisial atau AI itu, orang dengan gampangnya mengedit foto. Bisa mengedit foto. Baik di Meta AI, di aplikasi Gemini, dan lain-lain. Banyak aplikasi-aplikasi yang bisa mengedit foto, bisa terbang. Jadi itu yang namanya kecerdasan artifisial. Oke, dalam mata pelajaran ini, coding dan kecerdasan artifisial ini, ya, tentunya di sini, ya, saya akan memberikan sebuah masalah kepada anak-anak dan anak-anak akan mengerjakan masalah tersebut. Zaman sekarang, ya itu serba AI yang kalau yang online ya. Karena kita di sini kendala jaringan, maka kita pendidikan coding dan kecerdasan artifisial yaitu secara offline, tidak pakai online. Kalau jaringannya bagus, kita bisa membuat sebuah game memetik jeruk pakai robotnya jalan. Bisa paham ya? Robotnya jalan. Atau jalan dari sekolah, kita membuat dena sekolah, dena dari rumah menuju sekolah, kita jalankan robot dari rumah sampai ke sekolah. Hanya karena kita ada keterbatasan jaringan, sarana dan prasarana, maka saya memberikan sebuah masalah tentang dena perjalanan di dalam dena dengan secara offline. Baik anak-anak, siapa yang sudah yang tahu dena? Apa itu dena? Dena. Siapa yang tahu dena? Belum pernah dengar kata dena? Belum pernah? Ya. Jadi itu di dalam pengertian dena. Dena, coba Julia baca. Dena adalah representasi Visual ya. Dari suatu tempat atau area seperti bangunan, ruangan atau lingkungan yang menampilkan posisi dan hubungan antara berbagai elemen di dalamnya. Dena biasanya digunakan untuk membantu navigasi ya. Jadi dena itu adalah representasi visual. Misalnya kalau kita buat rumah, itu ada denanya. Atau gedung sekolah ini. Gedung sekolah ini ada denanya. Seperti ini dia denanya. Gedung ini ada berapa ruang ke sana? 3. Ruang pertama, ruang kedua, ruang ketiga. Ini adalah dena. Ini pintunya. Nah. Begitu juga kalau kita membuat rumah, pasti ada dena Ada dena. Sekarang kalian bisa lihat contoh dena ya. Oke, seperti di dalam. Ini adalah contoh dena. Ini adalah contoh dena. Dena ini atau ini juga dena atau peta ya. Di sini ada jalan, Ini jalan. Terus ada rumah. Kalian sudah lihat rumah di dalam? Kalian lihat rumah? Oke. Baik, anak-anak.
Sekarang kalian lihat baik ya. Itu adalah gambar Nena. Ya, gitu. Ya, seperti ini. Di Nena ini kalian berada di posisi X, di huruf X ini ya. Anggaplah ini rumah kalian. Kalian berada di rumah X ini. Sekarang kalian mau menuju ke air terjun yang ada di huruf Y. Bisa lihat di sini terang kan? Huruf Y. Tentu untuk ke huruf Y ini, ke air terjun dari X ini, banyak jalan menuju huruf Y. Bisa ini. Bisa juga ini, kalau ini ke sana, putar lagi ini. Bisa juga ini dari sana, belok kiri lagi, belok kanan, lurus, belok kanan. Bisa juga dari sini belok kanan, belok kiri, lurus, belok kanan, lurus, belok kanan lagi. Itu tergantung kalian kira-kira bagaimana cara kalian untuk sampai ke titik Y ini. Terserah mau ikut jalan ini, atau mau ikut jalan ini, itu terserah kalian. Dengan caranya, kalau kalian mau ikut jalan ini, misalnya dari X, mau ikut jalan ini, tinggal kalian mau ikut jalan ini ke bawah ya. Kalian nanti buat saja tanda panah, lurus seperti ini ya. Sampai di sini terus ini ke bawah, sampai di sini dari atas belok kiri, buat tanda begini. Ya. Terus sampai di sini belok kanan, buat tanda begini. Lalu sampai di sini belok kiri, sampailah di huruf Y. Kalian buat tanda panah di dalam jalan ini, Sultan. Bisa paham sampai sini? Bisa. Baik, saya akan memberikan sebuah gambar Nena ke kalian. Kerja kelompok ya, anak-anak. Kerja kelompok. Kira-kira bagaimana cara kalian untuk bisa mencapai ke huruf Y? Gunakan tanda di dalam. Gunakan tanda yang ada di dalam. Kalau dari sini, kalau dari X ikut jalan ini, maka dari sini belok kiri langsung. Nah, kalian buat tanda panah di sini. Misalnya dari sini, kalau mau jalan ini, kalian buat tanda kurung, belok, bisa mengerti? Bisa. Misalnya ini, saya ambil sebuah contoh di sini. Misalnya begini, kalian mau dari sini, dari X sini ke sini, Y. Kalau lewat sini, kalau lewat ini dari atas, kalian buat begini. Terus sampai di sini, kalau lewat ini ke bawah, tinggal kalian buat panah begini lagi. Bisa paham? Terus ini ke bawah. Sampai di sini buat lagi panah begini. Di sininya lurus. Sampai di sini belok. Dengan menggunakan tanda yang ada di dalam ini. Maju atau lurus.
belok, oke. Nanti saya akan bagikan ini gambar pena ke kalian. Kalian kerja dengan isi pakai berpoin tandanya sampai ke huruf Y yang ada di bawah. Coba lihat tempat huruf Y di sini kurang terlalu terang di media ini, ya. Lihat tempat ini ya, dekat ini. Lihat saja contoh di dalam. Oke, yang pertama kelompok 1. Ini silakan. Pilih kerja. Kira-kira kalian mau ikut jalan yang mana? Bebas, pilih jalannya ya. Pilih jalannya bebas. Mau lewat mana saja. Tapi dengan menggunakan tanda-tanda seperti ini. Kerja berkelompok. Kerja berkelompok, diskusi dengan baik, pilih jalan mana. Mau lewat jalan mana kalian? Mau ini dari atas? Ya. Tanda panahnya terserah, mau pendek, mau panjang, silakan. Bebas. Tanda panahnya ditulis di jalan itu ya. Ya, di gambar jalan itu. Terserah kalian mau lewat jalur mana. Yang penting kalian bisa sampai ke huruf Y yang ada di bawah. Diskusi, silakan diskusi dulu. Jangan sendiri. Tulis di bawahnya. Jangan lupa nama kelompok. Lihat baik-baik. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Jangan lupa tulis kelompok, misalnya kelompok 1. Lihat ke sini, Cino. Lihat ke sini loh. Jangan lupa tulis kelompoknya. Misalnya kelompok 1, nomor 1 Cino, nomor 2 Flani. Tulis nama anggota ketiga Prilly. 4 Gera misalnya. Itu juga kelompok yang lain, tulis di bawahnya supaya saya bisa melihat nama anggota kelompok, supaya bisa saya beri nilai. Dalam kerja kelompok semuanya harus aktif ya. Jangan yang lain hanya nonton. Kerja selama 20 menit. 10 menit ya. Kerja 10 menit. Harus berdiskusi, kerjasama. Jangan hanya kerja oleh satu orang yang lain nonton.
J-nya kasih nah dengan huruf I di atas kalian kasih ukir lagi. Jangan lupa tulis kelompoknya kelompok berapa. Kelompok 2, nama kelompoknya misalnya kelompok 2, habis itu anggota kelompoknya jangan lupa tulis nama anggotanya ya. Supaya nanti satu beri penilaian. Saya tidak pusing lagi melihat anggota kelompok. Nanti setelah ini kalian akan presentasikan masing-masing kelompok di depan kelas. Satu orang menjelaskan dari huruf X ke huruf Y kami melewati jalan ini. Belok apa? Belok kiri atau belok kanan? Lurus. Belok kanan, belok kiri, maka sampai ke huruf Y. Ingat baik-baik. Kalau jalan dari atas itu kan begini dia modelnya. Kalau belok begini berarti belok kiri. Kalau begini lagi belok kanan. Misalnya dari atas X itu, kalian lihat baik-baik. Kalau begini lurus ya. Kalau begini berarti belok kiri, karena belok ke kiri ya. Terus kalau begini lagi belok ke kiri masih. Ingat baik-baik ya. Kalau belok ke sini baru kanan. Ini kaki kanan. Ini juga belok ke sini juga kaki kanan. Ingat baik-baik dari atas. Anggaplah kamu dari huruf X itu. Coba perhatikan di layar sedikit. Sambil kalian kerja, perhatikan di sini. Dari X ini kalau ke sini, kira-kira belok apa ini? Kiri. Ya, begitu maksudnya. Nah, belok kiri atau bagaimana untuk terus ini ke bawah. Jangan lupa sudah jelaskan saat presentasi. Tulis memang di LKPD kalian. Tanda panah ini belok apa? Misalnya begini. Misalnya ini tadi yang saya kasih contoh. Nah ini dari atas ke sini kalian tulis memang belok kiri. Tulis dari situ. Kalau tanda panah ini lagi lurus. Ini belok kanan. Jangan lupa tulis supaya gampang kalian presentasi di depan kelas.
Mana kalian? Ini kalian. Kiri, kiri. Kiri ya. Jangan senang di kiri. Kalau kiri kamu terus air. Tulis memang belok kiri, belok kanan, dekat dengan kanan ya. Misalnya begini, coba kalian lihat. Ini. Tulis memang di sininya belok kiri. Ini misalnya belok kanan. Langsung tulis di LKPD kalian. Sudah? Siapa yang belum? Yang belum? Kelompok 1 belum tulis. Belum tulis belok kiri, belok kanan. Nanti kita presentasi mulai dari kelompok 1. Sudah kelompok 1? Belum. Silakan tulis keterangan. Kelompok 2 sudah? Ingat baik-baik ya, kalian jangan turun dari atas. Ya? Ingat baik-baik. Ingat baik-baik. Kalian jalan dari atas ini ya. Berarti sama kalian jalan dari arah bapak tulis ke belakang. Dari X. Kalau begini belok apa, kalau begini belok apa. Sama seperti kalian jalan dari bapak tulis ini, jalan menuju ke belakang ini. Seperti itu. Sudah? Kelompok 1 sudah? Sudah? Kelompok 1 sudah? Oke. Sekarang kita presentasi mulai dari kelompok 1. Silakan maju. Satu orang jelaskan. Ya. Silakan keliling. Satu orang jelaskan. Ya, maju semua maju. Oke. Mana berpoin? Oke, berpoin. Jelaskan. Kalian dari huruf X, huruf Y, lewat ke jalur mana? Perhatikan ke sini anak-anak, lihat dekatnya. Itu, ini apa ini? Lurus atau apa? Lurus terus, belok kiri terus, ini di sini bukan belok kanan, belok kiri. Ya, ini lurus, belok kiri lurus, belok kiri lagi. Nanti dirubah ya. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 1. Kita sudah bisa mengerjakan
Mereka sudah bisa melewati jalur ini dengan menggunakan tanda ini. Sampailah mereka di huruf Y. Sekali lagi tepuk tangan untuk kelompok satu. Kali sini gapnya kertas. Oke. Baik, kelompok dua, silakan. Siapa yang mau menjelaskan? Gren, silakan Gren. Nanti saya tanya. Dari X. Terus. Oke, tepuk tangan untuk kelompok dua. Dan ini berikutnya. Dari X, belok kiri, lurus, belok kanan, lurus, belok kanan. Maka sampailah ke huruf Y. Sekali lagi tepuk tangan. Kelompok tiga. Satu orang jelas. Siapa yang mau menjelaskan? Ya, oke. Saya pegang. Dari X sampai Y kami jalan lurus, lurus, belok kiri, lurus, belok kiri. Sampailah di huruf. Y. Oke, benar sekali. Tepuk tangan untuk kelompok tiga. Dari X ini lurus, lurus terus, belok kiri, lurus, belok kiri. Mereka menggunakan jalur ini dari atas. Ya. Beda-beda pilih jalurnya, luar biasa kalian. Ya, tepuk tangan sekali lagi. Nama anggota kelompoknya Zino, Alfian, Yofi, Putra, Alfira, ya. Oke. Yang berikut kelompok 4, silakan. Silakan maju. Ya. Ada berapa orang? Kelompok 4, 5 orang. Siapa yang mau menjelaskan? Ya, silakan. Dari X kami lurus, terus belok kiri, terus lurus lagi, lalu belok kanan, terus lurus lagi, lurus, belok kanan lagi, sampai lurus. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 4. Mereka menggunakan jalur ini. Jalan ini. Lurus, belok kiri, lurus, lurus, belok kanan, lurus, belok kanan. Maka sampailah di huruf Y. Ya. Kalian sudah masing-masing memilih jalur ya. Ada yang jalur ini, ada yang ini tadi. Ya. Itu menandakan kalian sudah luar biasa bisa sampai ke huruf Y tanpa ada tersesat di tengah jalan. Kalian sudah luar biasa. Karena kalau salah beloknya maka tersesat ya. Dia tidak akan sampai ke huruf Y. Tersesat. Bahasa Manggarainya beleng, ya, beleng. Oke. Tepuk tangan sekali lagi untuk kelompok. Julio, Igi, Nagesa. Silakan kembali. Ya, baik anak-anak sekalian. Setelah saya memberikan sebuah masalah untuk melintasi daerah ini, jalan melintasi ini dari X ke Y, ya. Kalian ternyata sudah bisa mengerjakan atau menyelesaikan masalah yang ada di dalam daerah ini dengan menggunakan tanda panah, tanda belok kiri, belok kanan, sehingga kalian bisa sampai ke huruf Y. Karena kalau kalian dari huruf X ke huruf Y salah memberikan tanda untuk teman, maka temannya tersesat. Misalnya si Julia rumahnya di huruf Y, Faraya rumahnya di huruf X. Faraya tanya, Ju, kau punya rumah di mana?
kasih denanya dengan tanda panahnya, kirim ke Faraya. Kalau Julia salah memberikan tanda, maka Faraya pasti dia akan tersesat. Dia tidak akan sampai ke huruf Y, itu namanya Julia. Maka Julia harus memberikan keterangan atau tanda panah yang dikirim ke Faraya itu dengan benar, supaya temannya tidak tersesat. Begitu juga misalnya ini Alfira mau ke rumahnya Alfira tanya, Apia, rumah kamu di mana? Apia kirim denanya, kirim petanya, dengan petunjuknya, tanda panah, belok kiri, belok kanan. Kalau Apia salah memberikan tanda, maka Alfira bisa tersesat. Misalnya dari sini, Alfira jalan, itu panah yang dikasih oleh Pia. Ini sampai di sini Pia salah kasih tandanya. Bukannya mau lurus, dia kasih belok kanan. Akhirnya dari si Alfira lurus terus ini. Jadi lama sudah dia jalan mau ke rumahnya Apia. Padahal kalau Apia tulis tanda-tanda petunjuknya mulai dari sini ya, belok kanan, belok kiri, lurus. Maka cepatlah sampai di rumahnya Apia. Kalau salah kasih tanda, bisa saja lama sampai tersesat ini ke sana, mundur lagi. Sudah lewat mana? Kau sudah lewat, mundur lagi. Jadi harus tepat memberikan dia punya tanda supaya tidak tersesat. Ya, seperti itu. Baik, ya. Saya lihat di pekerjaan kalian ini tadi, ya. Semuanya benar ya. Semuanya benar. Hanya kelompok satu yang agak salah tadi dibelokkan. Jadi saya akan memberi nilai. Kelompok 4 silakan. Jadi kelompok 4 ini mendapat nilai 100. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Kelompok 3 nilai 100. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Kelompok 2 100 juga. Oke. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok 1 ini hanya ada salah sedikit di beloknya. Mereka punya di sini belok kanan. Dari atas harusnya belok kiri. Maka saya memberi nilai 99. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, baik, anak-anak sekalian. Ya. Jadi begitu cara memberi petunjuk kepada teman. Kalau teman tanya sekolah kalian di mana? Misalnya temannya Apia dari SD Neko Padu tanya, Apia sekolah SD Druk itu di mana? Sekolah kamu di mana? Apia mengirim Dena ke temannya. Oh, lurus dari Neko Padu sampai di Pantutan belok kanan, baru lurus terus di pertigaan Kapela tetap lurus, maka sampailah di SD Druk. Begitu juga temannya Alfira dari SD Dao misalnya, mau ke Druk, tinggal kasih Dena dengan petunjuknya. Jangan salah kasih petunjuk. Jangan sampai temannya Alfira yang dari Dalo bukannya mau ke SD Druk, Alfira kasih salah alamat di SD Neko Padu. Akhirnya temannya Alfira terus ke SD Neko Padu. Sampai sana lihat, hai ini bukan SD Druk, ini SD Neko Padu. Mundur lagi, balik lagi ke sini. Karena salah kasih tanda. Oke, baik anak-anak sekalian. Sekarang tugas kalian adalah ini tugas pribadi, tugas individu, buat Dena sendiri, lalu berikan kode. Misalnya dari rumah ke sekolah, atau dari mana saja. Yang penting kalian buat, misalnya buat begini. Nah, sampai di sini, begini.
Terserah kalian ya. Oke. Di sini juga. Jangan lupa di sininya kalian tulis huruf X. Di sini huruf Y misalnya. Kalau dari sini ke huruf X seperti ini, lurus, lurus, belok kiri, lurus, belok kanan, belok kiri lagi, belok kanan. Buat sendiri ya. Bisa? Bisa. Oke. Silakan kerja. Buat sendiri Dena. Gambar sendiri. Kumpul tugasnya. Kumpul semua. Ya. Silakan kumpul. Kumpul semua. Oke, kumpul tugasnya. Kumpul semua. Silakan. Baik. Kumpul tugasnya. Oke. Silakan ya. Sekarang saya periksa kalian bikin tugas ya. Oke, baik anak-anak sekalian, ya tugas kalian saya sudah periksa ya, dan kalian ternyata sudah bisa membuat Dena sendiri. Ya, tepuk tangan dulu. Nanti kalau teman tanya, ya sudah bisa membuat Dena, mengirim Dena ke teman. Oke, ini siapa punya tadi? Ini tidak ada namanya. Gino, silakan. Ini Gino. Ini kalian. Yang pakai buku dari siapa? Ini siapa punya? Alzia. Ini? Ya. Ini? Lani. Kalau ini kalian jangan lupa tulis nama. Oh ada nama. Dia tulis jangan lupa. Oke. Ini tidak ada nama. Siapa punya ini? Ini siapa punya? Kiki. Oke. Ini kalian punya. Tidak, yes. Nah. Oke, jadi itu hasil tugas dari kalian ya. Baik, anak-anak sekalian, ya. Perhatikan di sini sudah ya. Perhatikan di sini. Perhatikan di sini sudah ya. Jadi ini tadi saya memberikan sebuah masalah supaya kalian bagaimana cara berpikirnya
untuk mengatasi masalah ini supaya kalian bisa berjalan dari titik sini ke ini dengan menggunakan tanda ini tadi. Tanda ini belok kiri, belok kanan, lurus. Jadi kerjanya pembelajaran coding ini seperti ini, ya. Kerjanya pembelajaran coding itu seperti ini. Nanti ada lagi masalah lain, misalnya bagaimana cara kalian mau memetik kelapa. Kalau kalian tidak bisa memanjat pohon kelapa, ya bagaimana caranya? Misalnya kelapanya panjang, tinggi kelapa itu 10 meter. Tinggi kalian tidak sampai 10 meter. Maka kalian menggunakan kayu. Misalnya kayunya panjangnya 10 meter, 1 meter. Maka bagaimana cara untuk dapat 10 meter? Maka ambil kayu yang 1 meter sebanyak 10 sambung. Dapatlah kelapa. Jadi itu fungsi dari pembelajaran coding itu bagaimana kalian punya pikiran, kecerdasan artifisialnya kalian. Bagaimana caranya? Ini karena ini sialnya ini jaringan, ya. Makanya kita pakai istilahnya unplug atau offline, ya. Kalau jaringan bagus, kita bisa menggunakan robot. Jalan dari sini. Kita tinggal klik belok kiri, dia jalan lurus. Itu yang namanya AI atau kecerdasan artifisial. Jadi ini adalah, sekali lagi saya jelaskan bahwa ini adalah mata pelajaran terbaru yang harus diterapkan di sekolah dasar, di SD. Lebih khusus dari kelas 4, kelas 5 dan kelas 6. Nanti semester ini ke depan di kelas 4, 5, 6 ya wajib ada mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial atau sering disingkat KKA, ya. Kalau ada di roster harian KKA yang perhatikan, berarti itu coding dan kecerdasan artifisial, ya. Bisa paham sampai sini? Bisa paham, ya? Jadi itu fungsi dari coding dan kecerdasan artifisial. Kerjanya itu mengerjakan sebuah masalah, memerintah. Kalau kalian capek mau ketik di YouTube atau di Google, ya tinggal tekan mic-nya, ada tombol mic itu, cari saja. Misalnya video Upin Ipin, dia akan muncul. Video Sakura School atau game apa, dia akan muncul, ya. Jadi itu kerjanya AI. Bisa meniru suara, mendengar suara, bisa mengedit foto, jadi terbang, bisa ubah warna baju dengan aplikasi-aplikasi dari AI itu. Sampai sini bisa paham? Bisa, ya? Jadi anak-anak sekalian, ya, tugas kalian, ya, di rumah, sampai di rumah kalian membuat dena dari rumah kalian menuju ke sekolah. Bisa hafal ke jalan dari rumah ke sekolah? Bisa hafal jalan dari rumah ke sekolah? Bisa. Kalau sudah hafal, coba kalian buat bayangan setelah berpikirnya. Kalian bayangkan jalan dari rumah ke sekolah sambil gambar. Sampailah di sekolah dengan menggunakan tanda ini tadi. Belok kiri. Misalnya Pak Raya dari rumah, keluar rumah itu belok kanan, ya. Lurus. Sampai pertigaan belok kiri. Ikut terus gambar jalannya dari bawah. Bayang terus sampai di sekolah. Jangan lupa menggunakan tanda ini. Itu tugas di rumah. Nanti minggu depan saya akan periksa tugasnya kalian. Oke? Bisa? Kerja di rumah. Kalau bingung, cari teman yang dekat rumah, kerjasama buat,
Bisa paham ini? Oke, nanti minggu depan saya akan periksa tugasnya. Oke, anak-anak sekalian, jangan lupa gambarnya yang rapi ya. Ya, gambar yang rapi. Baik, ya anak-anak sekalian, ya pelajaran kita pada pagi hari ini cukup sampai di sini. Dan sampai ketemu minggu depan. Minggu depan sekalian saya periksa tugasnya, kalian menggambar Dena dari rumah sampai ke sekolah. Bisa ya? Bisa. Baik, sebelum kita istirahat, kita berdoa dulu ya. Lagi-lagi kepada Julia untuk pimpin doa. Silakan Julia, jangan berpegang tas, siap berdoa. Marilah kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang dosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih.